Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita kembali berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari keempat di bulan suci Ramadan, dan kita doakan mudah-mudahan dari puasa yang telah kita lakukan ini menjadi puasa yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang puasa Ramadan ini adalah ibadah ritual setiap tahunnya kita melaksanakan. Dan ada di antara kita yang telah melewati mungkin 30 kali Ramadan sepanjang hidupnya. Ada yang telah melewati 40 kali Ramadan, 50 kali Ramadan, 60 kali Ramadan sepanjang hidupnya. Tentu menjadi sebuah pertanyaan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tanyakan dalam diri pribadi kita masing-masing. Sudahkah dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui tersebut mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik setiap tahunnya? Sudahkah dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui tersebut mampu menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa setiap tahunnya? Atau jangan-jangan ini hanya ritual begitu saja? Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita harapkan dalam sebuah ritual ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan ini, agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu semakin baik. Dan menjadi sebuah pertanyaan, kita tahu bahwasanya tujuan daripada puasa Ramadan itu agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Tentu apa yang dimaksud dengan takwa itu? Kita sering mendengar kalimat takwa, takwa, takwa. Ya. Mungkin secara pengertian yang simpel bisa kita artikan yang dimaksudkan dengan takwa itu adalah ketika kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya, itu adalah takwa. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita lihat di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kalimat takwa di dalam Al-Qur'an ini tidak disebutkan kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi semua perbuatan baik itu ada nilai ketakwaan. Baik itu yang berkaitan hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah, ataupun yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia dalam kita bermuamalah. Contoh dalam hal ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah salat. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah salat itu ada nilai takwa? Ada. Jadi salat itu juga disandingkan dengan takwa. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kita daripadanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa.
Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya, ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. Allah jelaskan ciri-ciri takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi ciri-ciri orang-orang yang takwa dalam ayat ini disebutkan adalah orang-orang yang meyakini hal yang gaib. Syurga sifatnya gaib. Tentu syurga ini adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Maka kita yakin enggak syurga itu ada? Neraka sifatnya gaib. Dan kita tahu neraka itu adalah balasan bagi orang-orang berbuat dosa dan maksiat. Kita yakin enggak kepada neraka tersebut? Pahala akhirat sifatnya juga gaib, enggak kelihatan kita. Mungkin beda kalau kita dapat bisa melihat pahala kontan. Kalau ada orang ataupun kalau misalkan kita diberikan pahala kontan di dunia misal dalam hal masalah berjamaah yang salat di mana Rasulullah mengatakan salat berjamaah itu lebih utama, bahkan dia mendapatkan keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan orang yang salat sendiri. Ya, bagaimana bentuk 27 derajat tersebut? Tentu inilah 27 kebaikan-kebaikan yang sifatnya gaib, enggak kelihatan sekarang. Tapi kalau misalkan Allah berikan pahala kontan di dunia misalkan, yang salat berjamaah dapat 27 juta, yang salat sendiri di rumah dapat 1 juta, mana kita pilih? Maka kita yakin enggak kepada yang gaib tadi? Ya, pahala akhirat, syurga, neraka. Maka itu ciri-ciri orang-orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi salat ini juga disandingkan dengan ketakwaan. Maka salat yang bagaimana yang disandingkan dengan ketakwaan itu? Salat yang mampu dia menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang mana mampu mempengaruhi terhadap perilakunya. Karena kita tahu juga ada orang salat tapi keun kegop keun aju. Ada orang salat tapi ambil punya orang ambil terus. Maka ini ada masalah dengan salatnya. Padahal salat yang benar-benar itu mampu mempengaruhi terhadap perilakunya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ingat, salat disandingkan dengan takwa. Masih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menjalankan puasa Ramadan, yang mana ujung masalah ataupun ujung ayat tentang masalah puasa Ramadan ini juga disandingkan dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi puasa yang bagaimana yang menuntun kita kepada ketakwaan? Ketika tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi lisan kita juga ikut berpuasa, pendengaran kita ikut berpuasa, penglihatan kita juga ikut berpuasa, seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Karena juga kita temukan ada orang yang berpuasa tapi dia masih suka berbohong. Ada orang berpuasa tapi dia suka mengurangi timbangan ataupun curang dalam jual belinya. Dia kurangi timbangannya padahal lagi puasa Ramadan. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amuhu wa syarabuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah enggak butuh puasa orang seperti itu. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita harapkan ini adalah puasa yang benar-benar mempengaruhi terhadap perilaku kita. Karena puasa itu juga disandingkan dengan takwa. Jadi salat disandingkan dengan takwa, puasa disandingkan dengan takwa. Masih ibadah kita yang berkaitan hubungan kita langsung dengan Allah. Ketika kita misalkan melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, yang mana ujung ayat tentang masalah haji dan umrah ini juga disandingkan dengan takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab.
Jadi ujung ayat tentang masalah haji dan umrah juga disandingkan dengan takwa. Dan tidak hanya itu, orang yang melaksanakan ibadah kurban, karena ini langsung kaitannya antara kita dengan Allah, itu juga disandingkan dengan takwa. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tetapi yang sampai apa? Yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah-ibadah yang kaitannya langsung antara kita dengan Allah, di sana ada nilai ketakwaan. Namun jangan kita lupakan, ada juga nilai ketakwaan yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kalau ada yang tanya dari mana kita tahu ada takwa secara hablum minan nas, bisa kita buka nanti dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Jadi sebagaimana kita lihat luas langit dan bumi hari ini, begitu juga Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Lalu siapa itu orang-orang yang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya, ayat 134 Ali Imran, Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang takwa itu, yang semua ciri-cirinya ini berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuannya, dia segera bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia segera bantu, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Oh Ustaz, Ani ada mampu, ada kemudahan 100 ribu, alhamdulillah misalkan. Ini mau sumbang orang, ada kemampuan 50 ribu, alhamdulillah, enggak masalah. Ada kemampuan cuma 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, enggak masalah. Karena Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri. Jadi ketika kita jumpa dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan teman sejawat dan sekantor dengan kita, kita pasang dengan wajah yang berseri, itu juga kebaikan. Karena kita enggak tahu kebaikan yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama tadi, bahwasanya ciri-ciri takwa secara hablum minan nas adalah ketika dia gemar membantu orang lain. Dan ingat, di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-36, di sana Rasulullah SAW menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang suka membantu orang lain, orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Maka dalam hadis ini, dalam makna hadis ini disebutkan apa? Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Coba kita bayangkan, tidak hanya kita dapat kemudahan dunia, tapi juga Allah memberikan kemudahan di hari akhir nanti. Misal, ketika kita hidup di dunia, kita buat baik kepada si A misalkan. Belum tentu si A itu dia balas buat baik sama kita, tapi nanti ada orang lain lagi balas buat baik sama kita. Tetapi di hari akhir nanti, siapa yang mau kita andalkan? Mau kita andalkan orang yang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan orang yang ya sangat dekat lah misalkan, ataupun kerabat orang tua kita, belum tentu tolong kita. Karena ini juga sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi di hari akhir nanti ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti,
kita semua akan khawatir terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mau ambil buku catatan amal kita, kita semua khawatir, ya Allah, bagaimana nanti saya akan ambil buku catatan amal saya? Apakah saya akan ambil dengan tangan kanan saya, ataupun dengan tangan kiri saya, ataupun dengan punggung saya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kekhawatiran kita ini seakan-akan tidak mengenal lagi orang yang dekat dengan kita ketika kita dulu hidup di dunia. Maka lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu siapa juga yang akan tolong kita, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tolong kita. Dan kapan pertolongan Allah itu akan datang? Maka lanjutan hadisnya disebutkan apa? Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hambanya ini dia saling tolong menolong dan bantu-membantu ketika dia hidup di dunia. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciri-ciri takwa secara hablum minan nas. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Bukankah ketika bulan suci Ramadan ini kita disuruh untuk tahan amarah? Bukankah ketika bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk mampu menahan emosi kita? Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan laisa syadidu bisur'ah, dan bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Menyaibalah jid, ya, tapi dia tahan amarah, ya. Jadi ini ciri takwa yang kedua. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Di antara ciri-ciri takwa secara hablum minan nas adalah ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi dia tidak dendam. Karena apa? Kalau sudah ada penyakit dendam, ya, itu akan jadi penyakit hati. Jangankan dilihat orangnya, mungkin dilihat ada sepeda motornya di luar yang pah dari Pak ban Honda tadi, ya. Ataupun ketika dia lewat depan rumahnya dia buang muka, padahal apa salah rumahnya. Maka dalam hal ini kita disuruh untuk saling memaafkan satu dan yang lainnya, karena ini adalah ciri-ciri orang-orang yang takwa. Lalu kalau ditanya, Ustadz, kalau misalkan hari ini ada orang yang zolimi kita, lalu dia minta maaf, mungkin dia salah, ya kita kasih maaf. Besok dibuat lagi, lalu dia minta maaf lagi, apakah kita kasih maaf? Kita kasih maaf. Lusa ya pergi lom, jadi lusa dibuat lagi, maka apakah kita berikan maaf? Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, ya Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Ya, ketika ditanya itu Rasulullah SAW diam. Diulang kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, Rasulullah juga diam. Sampai 3 kali diulang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Maka apa jawaban daripada Rasulullah SAW? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yaum, berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita ini harus ada stok maaf 70 kali, bukan stok 1 bulan, tapi 70 kali itu stok 1 hari. Ini menunjukkan apa? Dalam Islam kita disuruh kasih maaf banyak-banyak. Yang namanya kita manusia, mungkin juga pernah kita buat salah. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, dengan harapan juga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengabaikan salah satu daripada 2 bentuk ketakwaan tadi. Takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas. Kadang-kadang ada orang yang dia baik kali secara hablum minan nas, maknanya dia sudah bertakwa secara hablum minan nas, tapi secara hablum minallah dia masalah. Salat masih bolong-bolong, puasa masih bolong-bolong. Ini juga masalah. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika secara hablum minallah jerohrat, bagus sekali dia,
salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, dan amal-amal yang lainnya juga bagus. Tapi dia suka menzalimi orang lain. Dia tidak menjaga takwa secara hablum minan nas. Maka ini lebih bahaya lagi. Rasulullah mengatakan dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat dan pahala amal-amal yang lainnya. Tentu jadi sebuah pertanyaan, kenapa dia jadi bangkrut padahal hubungannya secara hablum minallah bagus sekali? Rupanya ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat kezaliman terhadap orang lain. Yang pertama, dia suka buat keributan pada orang lain. Yang kedua, dia suka fitnah memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan hak orang lain, memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghayati 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan ini, hampir setiap hari kita lihat di sekitar kita masing-masing. Dan 5 bentuk kezaliman ini juga hampir setiap hari kita baca di media-media, baik di media cetak ataupun di media online. Kasus ribut-ribut, belum lagi nanti kasus fitnah memfitnah, nanti ada juga kasus memakan harta orang lain, ya korupsi dan lain sebagainya. Kemudian sampai ada kasus pukul-pukul, tawuran dan lain sebagainya. Dan ada yang terakhir kasus tumpah darah, pembunuhan. Jadi 5 bentuk kezaliman ini hampir setiap hari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tanpa kita sadari, 5 bentuk kezaliman ini juga terjadi dalam satu masalah. Jadi kalau ada satu masalah ini, hampir kelima-limanya ini terjadi. Masalah apa itu? Masalah sengketa warisan. Jadi kalau kita bicara masalah sengketa warisan, kalau kita melihat kasus-kasus sengketa ini, hampir 5 ini terjadi. Yang pertama, ribut-ribut. Yang kedua, saling fitnah memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta peninggalan orang tua. Lalu adiknya mengatakan, bang, tunggu dulu bang, waktu kami kecil abang sudah jual duluan dulu punya ayah. Ini sudah saling memfitnah di antara mereka. Dan yang ketiga, secara tidak langsung, ada di antara mereka yang memakan hak yang bukan haknya. Ini bahaya ya. Ketika ada orang mengambil hak sejengkal tanah secara zalim, maka Rasulullah menyebutkan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu tingkat 1 jengkal, apalagi yang diambil ini sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini terjadi. Dan nanti kita lihat dalam kasus sengketa warisan, ada yang sampai pukul-pukul. Kebetulan sebelum Ramadan, waktu mak megang, itu ada kejadian ya, di Banda Aceh, antara abang beradik ribut ya. Jadi yang adiknya yang laki-laki, dia sampai dia tampar kakaknya yang perempuan ya. Begitu ketahuan sama suami kakaknya, sudah ribut mereka. Akhirnya masalah ini berujung di kantor polisi ya. Yang seharusnya kalau kita berbicara masalah faraid itu kan kita bicara tentang masalah nikmat. Harta yang kita dapat nggak perlu kita capek-capek kerja. Harta yang kita dapat nggak perlu kita keluarkan keringat. Tapi ketika mereka tidak menyadari itu nikmat, kadang-kadang berubah menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Dan ini terjadi. Dan nanti yang kelima, ada yang sampai tak parang, ada yang sampai tumpah darah. Nauzubillah min dzalik. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akan diambil pahala-pahala kebaikannya dia tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya,
akan diambil pahalanya lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Oh, kalau yang dia zalimi ini besar, maka besar juga pahalanya akan diambil dan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan itu sudah habis, lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada si fulan, dia pernah buat zalim kepada si fulin dan lain sebagainya, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka, na'udzubillahi min zalik. Maka inilah hakikat orang-orang yang rugi. Inilah hakikat orang-orang yang bangkrut, yang dia hanya menjaga takwa secara hablum minallah, tapi dia mengabaikan takwa secara hablum minan nas. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga sering kita dengar wasiat setiap Jumat, ya, bagi bapak-bapak selalu para khatib itu memberikan wasiat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga takwa secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadahnya kepada Allah, dan dia juga mampu menjaga takwa secara hablum minan nas. Dan kalau kita mampu menjaga dua hal ini, ingat, ketakwaan itu juga dikaitkan dengan kematian. Lanjutan ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya apa? Jikalau kita bisa istiqamah dengan ketakwaan ini, menjaga dua jenis ketakwaan ini, takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas, maka insyaallah tatkala Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa kita, kita insyaallah dalam keadaan terbaik, dan insyaallah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setiap amal-amal yang telah kita bina di bulan suci Ramadan ini, dengan puasa Ramadan itu sendiri, kemudian kita hidupkan malam-malamnya dengan salat qiyamul lail ataupun salat tarawih dan lain sebagainya, qiraatul Quran kita, sedekah kita dan sebagainya, mudah-mudahan amalan-amalan ini semua bisa menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang tidak hanya kita menjaga takwa secara hablum minallah, tapi juga kita mampu menjaga takwa secara hablum minan nas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.